Pemirsa, dari informasi yang beredar, terduga pelaku bom bunuh diri diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ridwan Habib, pengawat militer dan intelijen melalui sambungan Zoom. Mas Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Ya, pagi. baik. Mas Ridwan, kami konfirmasi dari sejumlah ciri yang sudah dikumpulkan, yang tayang juga beredar di media. Apakah ini bisa dikonfirmasi merupakan serangan teroris menurut Anda? Ya, 100% menurut saya sudah bisa dikonfirmasi sebagai sebuah serangan terorisme ya. Dilihat dari pertama adalah penggunaan bom yang masih diduga antara bom panci ataukah itu bom ransel. Yang kedua adalah dari sisi target ya. Ya. Target jelas menargetkan oleh kantor polisi, aparat penegak hukum, dan saya kira perkembangan berikutnya kita tunggu apakah ini merupakan lone wolf ataukah bagian dari jejaring yang sudah dipantau selama ini. Oke, apa yang membedakan ia merupakan pelaku tunggal atau lone wolf dengan pelaku yang memang sudah bentuk dari agenda jaringan, Mas Ridwan? Lone wolf itu biasanya beraksi secara spontan ya, karena itu biasanya sangat sulit dicegah oleh komunitas intelijen, karena mereka biasanya, lone wolf biasanya melakukan serangan secara spontan. Kita ingat misalnya di Mabes Polri beberapa waktu yang lalu ada Zakiyah, itu wanita yang menerobos dengan airsoft gun, itu juga spontan. Dan biasanya kalau lone wolf ini memang menargetkan lokasi yang paling dekat dengan dia tinggal. Ya, misalnya kalau kejadian ini di Astana Anyar, maka kami bisa menduga teman-teman yang terlibat di kajian terorisme bisa menduga bahwa ini barangkali pelaku tidak jauh dari Bandung atau berdomisili di Bandung. Dan tapi yang juga menjadi catatan adalah biasanya lone wolf itu serampangan dalam melakukan serangan. Yang cukup menarik adalah dari sisi ledakan bom, kita lihat pelaku terburai ya, dan ini membuktikan bahwa rangkaiannya cukup rapi dan saya kira agak sulit kalau lone wolf merakit sendiri sebuah rangkaian serapi itu. Jadi sementara ini dugaan kami, dugaan saya sementara ini barangkali ini terkait dengan jejaring yang ada selama ini. Oke, jejaring ini dugaan banyak yang beredar informasinya ini merupakan JAD begitu, yang juga mirip dengan serangan serupa di Medan pada November 2019. Apakah dari analisa Anda juga menuju kepada jaringan tersebut? Yang sekarang masih eksis adalah kelompok-kelompok pro-ISIS ya. Di dalam kelompok-kelompok pro-ISIS itu asalnya macam-macam. Ada Neo NII, ada Neo JI, ada JAD juga di situ. Akan tetapi keterampilan melakukan perakitan bom memang selama ini spesifik dimiliki oleh kelompok JAD ya. Selama beberapa kasus terorisme terbaru. Jadi mungkin saja memang bagian dari kelompok JAD yang pro-ISIS. Kalau kemudian beredar di media sosial ada motor dengan ciri satu stiker di atas lampunya, itu menunjukkan salah satu simbol ISIS. Jadi most probably menurut kami ini adalah kelompok pro-ISIS. Dan apakah mereka ini memang kalau saya lihat selain stiker dari gambar motor yang beredar ya Mas Ridwan ya, itu di bawahnya juga ada satu tulisan berisi konten terkini begitu yang memang saat ini tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Apakah kelompok mereka itu memang based on agenda atau mereka memang sesuai dengan agenda mereka atau mereka menumpang isu terkini yang memang saat ini tengah ramai, kemudian mereka langsung menyusup dan melakukan serangan tersebut? Selama ini mereka memang selalu merencanakan ya kalau jaringan. Tapi kan kelompok-kelompok ini kan juga berlomba dengan kemampuan komunitas intelijen dan Densus 88 yang membongkar mereka. Jadi ini adu cepat sebenarnya ya, adu taktik, adu cepat, adu keterampilan antara kelompok teroris dengan aparat keamanan. Dan sangat disayangkan sebenarnya dari penangkapan-penangkapan sebelumnya sebenarnya kita sudah sangat masif ya. Densus 88 itu hampir setiap bulan ada data penangkapan, hampir setiap bulan. Artinya Oke. pencegahan sudah dilakukan maksimal. Nah, kalau kemudian ada kelolosan seperti ini, saya kira yang harus dilakukan segera adalah mitigasi berikutnya. Karena di beberapa kelompok-kelompok Telegram channel tertutup ya,
sudah ada narasi-narasi bahwa ini harus diikuti, harus apa istilahnya, harus ditiru dan seterusnya. Ini saya kira bahaya Betul. dan harus dicegah. Nah, celah apa yang bisa digunakan mereka sehingga kemudian kalau kita lihat pattern-nya itu dengan 2019 mirip, yang diserang langsung begitu di tengah apel pagi juga dari pihak kepolisian. Celahnya di mana, Mas Ridwan? Ya, kita menduga ini mungkin terkait dengan pelaku lama ya. Apakah muridnya, ataukah kadernya, ataukah barangkali bisa juga dia adalah mantan napiter. Ini kita masih menunggu kan identifikasi dari Inavis. Tentu saja kita tidak bisa mendahului identifikasi DNA dan sidik jari. Akan tetapi dilihat dari pola menargetkan polisi, polsek, kemudian menggunakan low explosive bomb, mencari target pada saat mereka berkumpul. Ini khas serangan-serangan lama yang dilakukan oleh kelompok JAD yang sekarang berbaiat kepada ISIS. Betul. Dan di sini kita juga tentu tidak akan mendahului dari verifikasi pihak kepolisian, Mas Ridwan ya. Kita tidak akan berasumsi juga, tetapi kalau saya kembali kepada data yang kami dapatkan di lapangan, rekan kami menyatakan terdengar suara dentuman kedua dari dalam yang dikatakan itu dimungkinkan adalah proses penjinakan bom. Artinya tidak hanya satu saja bahan peledak yang dibawa oleh pelaku. Benarkah demikian? Ya, mungkin saja kita harus hati-hati dengan yang disebut dengan skenario Mumbai. Skenario Mumbai itu adalah kejadian di Mumbai tahun 2008 di mana sebuah bom dilakukan secara simultan berurutan. Jadi saya kira jangan sampai lengah, sterilisasi tempat kejadian perkara saya kira wajib ya. Karena bisa saja kemudian kelompok ini menargetkan kerumunan berikutnya. Jadi bom pertama digunakan untuk memancing kerumunan, lalu kemudian disusul dengan serangan berikutnya. Jadi saya kira ini harus steril benar. Saya kira radiusnya harus lebih steril ya, mungkin 500 atau mungkin 1 kilometer sekalian dari lokasi serangan. Oke, Mas Iwan, kembali kalau kita bicara mengenai dugaan motif begitu dan sasaran yang dituju saat ini memang di kantor polisi. Sasaran lain dari kelompok ini itu biasanya menyasar kepada fasilitas seperti apa? Fasilitas utama publik ya, objek vital nasional misalnya kedutaan ya kan. Kemudian terutama kedutaan, kemudian tempat-tempat aparat keamanan, istana presiden, kantor polisi, kemudian simbol-simbol yang dianggap sebagai representasi kepentingan musuh mereka, misalnya hotel-hotel milik asing. Nah, jadi ini semua saya kira tetap harus diwaspadai ya. Jaringan mereka mungkin akan melakukan serangan susulan atau terinspirasi melakukan serangan susulan. Ini yang saya kira tetap tidak boleh lengah kewaspadaannya. Apalagi dalam beberapa hari ke depan akan ada event nasional, yakni pernikahan Mas Kaisang di Solo ya. Ini yang saya kira juga harus diwaspadai. Oke, Mas Iban, kembali kalau kita bicara mengenai skenario yang tadi Mas Fred sempat mengatakan bahwa dugaannya memang skenario tanda kutip cukup rapi. Tapi kalau melihat dengan saya recalling beberapa peristiwa sebelumnya, katakanlah bom di Makassar 28 Maret 2021, kemudian yang di Medan November 2019, apakah ini juga mirip? Baik, Mas Ridwan tahan dulu karena kita akan bergabung ke lokasi, kita akan mendengarkan keterangan terkini. Bom bunuh diri ini gitu ya, apapun itu alasannya. Kemudian saya juga berharap masyarakat untuk tidak menyebarkan foto atau berita hoax, karena nanti seluruh informasi update akan langsung disampaikan oleh Pak Kapolda, update mengenai kejadian ini setelah olah TKP selesai. Sehingga saya berharap masyarakat juga tidak usah resah, tidak usah takut seperti yang mungkin diharapkan oleh pelaku gitu ya. Jadi tenang saja, insya Allah kita sama-sama jaga Bandung tetap kondusif, terutama dalam ikhtiar kita setelah pandemi ini kita berusaha melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, tentunya membutuhkan situasi yang kondusif. Jadi sekali lagi saya minta warga masyarakat percayakanlah kepada aparat kepolisian yang menangani masalah, dan termasuk juga saya minta aparat kewilayahan terus berkoordinasi dengan
Forkopimcam di wilayahnya masing-masing. Pak, tadi lihat kondisi di Mapolsek gimana, Pak? Maka itu mah nanti di ini oleh Pak Kapolda langsung lah ya, update namanya. Kantor kelurahan Pak kan di sebelah Polsek. Ya makanya nanti itu karena tadi masih diolah TKP ya. Penjagaan di titik-titik lain berarti penjagaan akan diketatkan atau gimana nanti, Pak? Ya itu pasti setiap tempat kan ada SOP-nya ya untuk keamanan, termasuk di seluruh objek vital juga kan pasti itu udah ada SOP-nya ya. Insya Allah lah. Natal nih Pak, Ya makanya Bismillah lah, mudah-mudahan kayak tadi warga jangan ikut terprovokasi gitu, menyebarkan berita, menyebarkan foto gitu ya. Yang itu mungkin justru diharapkan oleh pelaku gitu ya. Jadi Insya Allah tenang, kita percayakan kepada aparat aja lah. Insya Allah lah. Yang Bapak pelayanan publiknya masih berjalan, Pak? Yang Bapak pertamakan gitu untuk pelayanan publiknya dan keamanannya? Ya, yang pasti tadi makanya teman-teman aparat kewilayahan berkoordinasi sama Forkopimcam, entah itu dengan kepolisian, dengan Koramil, dengan instansi terkait lainnya. Yang pasti pelayanan publik di Kota Bandung tidak boleh terganggu. Insya Allah. Ya, oke. Nuhun ya, nuhun. Sehat orang sadayana nuhun. Sehat, Pak. Halo kakak. Oleh Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang meminta kepada warga untuk benar-benar menjauh dari lokasi TKP dikarenakan alasan keamanan dan menghormati juga bagaimana proses verifikasi, proses penyelidikan dari pihak kepolisian yang berlangsung di Polsek Astana, Jawa Barat. Oke, Mas Ridwan, saya kembali kepada Anda, masih bergabung bersama dengan kami? Iya masih. Baik, oke, Mas Ridwan, sebelum saya akan kepada pertanyaan sebelumnya yang jeda tadi terkait dengan skenario begitu ya. Kalau saya lihat, saya bandingkan ya dengan kejadian serupa di Medan 2019 yang diserang itu Polrestabes yang tingkatan lebih besar. Saat ini yang diserang kalau di Bandung itu di Polsek, dalam artian lingkup lebih kecil. Apa sebenarnya yang ingin mereka sampaikan? Atau sebenarnya ya mereka yang penting menyerang kepada pusat dari keamanan saja? Atau memang ada skenario tertentu? Ya, mereka selalu mencari target paling lunak ya, Mas. Hard target itu misalnya kayak istana, kedutaan, itu kan hard target ya. Pengamanannya susah, ketat begitu, maka mereka mencari yang paling lunak, tetapi simbolis. Nah, Polsek itu sebagai garda depan biasanya karena mereka kan melayani masyarakat ya. Jadi pintunya tentu saja 24 jam terbuka untuk masyarakat. Dan itu yang disebut dengan soft target lunak, sehingga mereka bisa melakukan penyusupan atau memaksa masuk dengan paksa. Dan ini tentu harus didalami lagi apakah memang ini dirancang oleh jaringan ya, artinya sudah disurvei dulu, sudah digambar dulu, apakah misalnya waktunya dipastikan sedang apel dan seterusnya, ataukah spontan. Spontan itu biasanya dilakukan oleh lone wolf. Saat ini saya akan kembali ke tim lapangan, ada pernyataan dari pihak kepolisian. Saya yang terjadi di depan Polsek, di mana akhirnya menimbulkan korban saat ini kurang lebih sekitar 9 orang dan 1 orang meninggal. Untuk satu pelaku sendiri sudah ada diidentifikasi dan sedang dilakukan pengembangan oleh petugas untuk melakukan pengembangan terkait dengan identitas dari pelaku. Yang meninggal itu pelaku ya? Jadi ada 1 orang yang meninggal, itu memang diidentifikasi sebagai pelaku yang membawa alat peledak tersebut. Kalau 9 orang terluka itu anggota polisi atau? Jadi anggota yang terluka ini ada 8 orang dan 1 masyarakat. Yang meninggal katanya petugas, Pak? Ada 1 orang anggota meninggal. Itu masyarakat kenapa bisa jadi korban, Pak? Nanti kita cek dulu untuk terkait posisi dari masyarakat pada saat kejadian, kita masih cek lagi. Tapi sementara informasi ada 9 korban yang ada, 8 dari anggota dan 1 dari masyarakat. Pak, kendaraan bermotor yang digunakan itu betul Pak yang ada stiker? Ya, jadi terkait dengan kendaraan yang digunakan ini merupakan teknis dari pengembangan penyidikan. Mungkin ini tidak kita lansir ya dengan kondisi itu, karena ini akan mengganggu proses pengembangan kasusnya. Berarti yang meninggal dua ya Pak? Jadi yang meninggal ini ada 9 orang, 8 orang, korbannya ada 9 orang, 1 meninggal, anggota.
Yang meninggal anggota. Ya. Kalau yang diduga pelaku sendiri, Pak? Diduga pelaku juga meninggal. Berarti 2 yang meninggal, Pak ya? 2 yang meninggal. 2 meninggal, 7 masih 7 dalam perawatan. dalam perawatan ini. Kondisinya seperti apa, Pak? Untuk kondisinya masih relatif ya, tetapi informasi dari kesehatan mudah-mudahan tidak fatal. Kalau masyarakat yang meninggal itu siapa? Masih kita lakukan pengecekan. Pak, kalau untuk dugaan napiter katanya Pak ini Masih terlalu jauh ya kalau misalnya kita menyampaikan dengan kondisi yang terkait dengan hal itu. Nanti akan ada update informasi lainnya ya, kita info ke publik. Dan sejauh ini untuk diduga pelaku ini masuk memang langsung ke dalam polsek atau seperti apa? Jadi pada saat kejadiannya memang anggota sedang melaksanakan apel, kemudian pelaku tersebut masuk ke depan pintu dan akhirnya terjadi ledakan tersebut. Untuk detail lagi kejadiannya kan ada beberapa rangkaian lagi. Nah ini masih dilakukan pengecekan lagi untuk verifikasi selanjutnya, untuk info selanjutnya lagi. Pak, ini berarti dugaannya bom bunuh diri, betul ya Pak ya? Ya benar. Bomnya di tubuhnya gitu Pak? Apa? Ya, untuk spesifikasi bagaimana rangkaian kejadiannya, bagaimana peristiwa dan dilakukan oleh pelakunya nanti akan kita verifikasi lagi, kita cocokkan lagi data dan kita update untuk info ke publik. Untuk korban udah dilarikan ke rumah sakit mana? Ya. Korban dirawat di mana, Pak? Sementara korban juga belum saya cek ya, posisinya ada di mana semua, tetapi korban-korban yang tadi semua sudah dibawa ke rumah sakit. Kapolsek jadi korban juga berarti Pak? Apel. Termasuk Kapolsek saya belum cek nih. Apa posisinya Kapolsek seperti apa ya? Pak, sekitar 10.45 kan tadi ada ledakan lagi Pak. Apakah ada ledakan lagi Pak? Yang belum diledakan Pak? Jadi memang ada tadi benda yang dicurigai memang bahan peledak juga, itu dilakukan disposal dengan melakukan peledakan di sini. Terkait dengan bahan tersebut, itu juga sementara dilakukan verifikasi lagi. Ditemukan di mana Pak bahan peledak kedua? Ini juga Pak, lagi kita cek semuanya. Jadi Oke. satu bom yang ada di tubuh korban dan satu lagi ditemukan di suatu tempat. Ya, jadi ada satu yang melekat dalam tubuh pelaku, satu lagi berada di lokasi atau di sekitar ledakan itu. Saat ini masih dilakukan penyisiran Pak? Ya, jadi dilakukan pengecekan lagi, penyisiran oleh tim Gegana dan sterilisasi lagi dengan beberapa areal karena diragukan jangan sempat ada benda lain yang memang rawan meledak. Pak, bisa diinformasikan bom kedua itu ditemukan di mana? Apakah masih Di halaman? Polsek? Nanti kita cek lagi ya, karena datanya masih terbatas tadi. Antisipasi mungkin untuk di sekitar wilayah Bandung lah, Pak. Mungkin seperti apa, Pak? Antisipasi ya Pak. Kita bergerak cepat untuk melakukan penanganan kasus ini. Jadi terkait dengan terjadinya ledakan, dilakukan TP-TKP, kemudian dilakukan sterilisasi oleh tim Gegana. Demikian halnya dengan atensi kepada seluruh wilayah, juga untuk melakukan kewaspadaan dan juga melakukan antisipasi di lingkungan masyarakat. Jadi termasuk penelusuran terkait pelaku-pelaku ini nanti akan kita lakukan pengecekan. Untuk itu masyarakat tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas dengan kejadian ini karena petugas bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan insya Allah kita laksanakan dengan penanganan yang cepat menuntaskan permasalahan. Infonya memang sudah diketahui ya. Natal Pak, gimana Pak antisipasi pengamanannya Pak? Nanti tahapannya kita akan membicarakan fokus itu ya. Pak, apa ada peningkatan keamanan setiap polsek di wilayah Jawa Barat Pak? Cuman meningkatkan kewaspadaan saja, untuk standar pengamanan di polsek atau kesatuan masing-masing itu memang sudah ada. Untuk Iya. di lingkungan ini Pak, publik kayak mal-mal atau misalnya tempat-tempat taman seperti itu ada Pak? Ya, insya Allah akan kita atensi dan juga kita lakukan peningkatan pengamanan terkait dengan area-area publik. Pak, ini diduga pelaku sudah diketahui Pak, lokasinya di Bandung kayak gitu. Apakah tim sudah bergerak ke sana Pak? Ya, jadi tim juga sudah bergerak untuk melakukan pengecekan dan pengembangan dari kasus ini. Jadi pelaku sudah diidentifikasi dan juga sudah dilakukan pengembangan. Berarti di sana mungkin keluarganya atau apanya gitu Pak, mau ini kan? Ya, itu bagian dari pengembangan penyelidikan. Terkait data teknisnya tidak kita infokan karena itu merupakan info yang dikecualikan ya. Pak, untuk sekarang ini pelaku sendiri tunggal Pak atau ada? Sementara yang kita dapatkan informasinya data pelakunya sendiri. Pak, ada yang bisa diungkapkan Pak dari identitasi korban Pak, misalnya umur atau Terkait data teknisnya masih belum bisa kita publish.
Tapi intinya 9 ya Pak ya, berarti korbannya? Iya, 9 korbannya 9. Di luar pelaku ya Pak ya? Di luar pelaku. Iya, di luar Total pelaku. 10 ya berarti. Jadi 10. 2 meninggal ya Pak ya? Iya. Termasuk pelaku. Oke, Siap, oke. sementara itu dulu ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Kita dengarkan bersama keterangan dari Kadif Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo yang menyampaikan perkembangan terkini dari lapangan. Kami informasikan pemirsa total terdapat 9 orang korban, 1 korban diantaranya yang merupakan anggota meninggal dunia, 7 orang pihak kepolisian atau anggota polisi saat ini masih dirawat dan 1 orang warga masih menjalani perawatan. Pelaku untuk sementara keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian merupakan pelaku tunggal dan meninggal di lokasi. Informasi lain kami dapatkan dari konfirmasi pihak kepolisian menyatakan bahwa memang sempat terjadi adanya ledakan kedua, namun dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan bahwa itu merupakan proses disposal atau menjinakkan bom dari dugaan adanya bahan inaktif yang didapat dari lokasi. Namun hal tersebut masih akan dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan di lapangan. Selain itu, identitas dari terduga pelaku saat ini juga sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Namun terkait apakah itu merupakan konfirmasi milik dari sang pelaku atau memang identitas yang memang sengaja dibawa atau identitas sembarang yang dibawa oleh pelaku itu masih akan didalami oleh pihak kepolisian dengan menerjunkan aparat langsung ke lokasi yang terdapat dalam kartu identitas tersebut. Sejauh ini pelaku yang dinotifikasi ataupun yang sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian adalah 1 orang melakukan aksi sendiri pada pukul 8.20 pada waktu pihak kepolisian Polsek Astana Anyar tengah melakukan apel pagi. Namun kini kami menghadirkan kembali informasi langsung dari lapangan pemirsa mengenai bagaimana proses dari pengamanan pemasangan polis lain yang semakin diperluas agar tentunya radius pengamanan dari warga semakin diperlebar untuk alasan keamanan dari warga. Kami akan hadirkan perkembangan langsung dari lapangan pemirsa, tetaplah di Breaking News Metro TV.